Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang boleh kita rasakan bersama-sama dalam situasi pandemi COVID-19. Kita masih tetap bisa beribadah meskipun ibadah kita tetap di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini pasti ada kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 14 Juni kita akan beribadah bersama-sama. Dan panggilan beribadah kita pada pagi hari ini diambil di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita akan menyatukan hati dan di dalam pujian pembukaan kita, mulia namamu Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena namamu sungguh mulia di atas bumi dan di surga. Oleh karena itu kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah kasih-Mu senantiasa selalu menaungi dan melingkupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan kami pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Berkati ya Tuhan ibadah kami, baik yang ada di gereja ini ataupun di rumah kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dalam anugerah-Mu. Satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Oh, pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu jadikan
saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan 10, dan kita akan nanti khotbah akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH, dan kita akan memuji kembali nama Tuhan. Mulia setiamu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan,
saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Bapak Saudara bisa melalui rekening gereja, melalui BCA, nomor rekening 294 077 2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Swako Kone, dengan memberikan keterangan tujuan persembahan dan perpuluhan kita. Bapak Saudara, yang kedua bisa juga memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore. Yang ketiga, Bapak Saudara juga bisa melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Nah, saatnya kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan doa syafaat kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diakon Adi Putranto. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, terpujilah namamu kekal selamanya. Bersama jemaatmu Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, menaikkan syafaat kami dengan apa yang terjadi di belahan dunia ini. Dimanapun terdapat pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan bagi banyak bangsa dan negara. Oleh sebab itu kami berseru kehadirat-Mu, belas kasihan-Mu yang mendatangkan pemulihan segera untuk COVID ini. Kami juga mohon berkat-Mu dicurahkan untuk para ilmuwan yang mencoba terus berusaha mendapatkan vaksin untuk COVID-19 ini. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, nyata di dalam kehidupan ini, akan Tuhan anugerahi menemukan vaksin ini. Juga kami berdoa bagi bangsa ini yang mengalami dampak yang luar biasa dengan pandemi ini. Kami percayakan setiap usaha yang dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi ini, kiranya Tuhan curahi dengan berkat-Mu sehingga akan segera berakhir. Juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini, kiranya terus Tuhan tumbuhkan untuk patuh, untuk mendengar seruan, aturan yang dilakukan, sehingga sungguh COVID-19 ini akan segera berakhir di negara ini. Kami juga berdoa dampak yang timbul di negara ini begitu parah ekonomi, keamanan, kami terus berseru kehadirat-Mu. Hanya belas kasih-Mu yang menjadikan ini segera pulih. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja. Kiranya pelayanan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, biarlah semuanya menjadikan jemaat terus bertumbuh melalui sarana yang ada. Mungkin ada keterbatasan, kiranya dengan sarana yang ada,
setiap pribadi akan terus bertumbuh, terus mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, sehingga dampak yang terjadi, yang harus beribadah, harus bersekutu di rumah, tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan rohani setiap pribadi. Kami juga terus berdoa bagi gembala sidang kami, baik di induk maupun di cabang. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Muda Krishna, bersama Ibu Yeyen, Jeremy dan Eden. Tuhan berkarya. Kami mengucap syukur atas kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan beri. Kiranya hikmat-Mu menjadikan terus bersemangat, bijaksana untuk terus memberitakan Injil-Mu, untuk terus membawa setiap jemaat bertumbuh. Juga kami berdoa untuk Pak Pendeta Cipto Hadi. Tuhan berkarya, Tuhan memberikan semangat yang baru setiap hari, supaya sungguh apapun yang dihadapi di dalam tantangan untuk membawa jemaat-Mu bertumbuh, dapat diatasi karena karya-Mu, karena penyerahan yang sungguh-sungguh ke hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Ganding Sitepu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga apapun di dalam tantangan menghadapi penggembalaannya, terus melihat Tuhan kami Yesus, sehingga punya kebijaksanaan baru untuk membawa kedewasaan bagi jemaat-Mu di sana. Juga kami terus berdoa untuk para lansia gereja kami. Kami percayakan Pak Indra Saldi, Bu Yaya, Bapak Tumpak Uta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Ibu Cicapat, Bapak Suparno, Bapak Susanto dan Ibu Trimurti. Hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus yang akan membawa dampak di dalam kehidupannya hari lepas hari. Biarlah hari-hari yang dilewati, sukacita Tuhan semakin nyata karena karya-Mu yang diyakini oleh saudara-saudara kami berkarya setiap saat. Kami terus mempercayakan saudara-saudara kami ini di dalam kuasa-Mu saja. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat mengalami dampak COVID-19. Tuhan berkarya, memberikan hikmat, memberi kekuatan yang baru, lawatan-Mu yang menjadikan saudara-saudara kami memiliki jalan keluar. Bagi keluarga yang merindukan keturunan, biarlah terus memiliki keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Ada harapan yang luar biasa, ada jawaban yang pasti. Juga kami berdoa bagi anak-anak sekolah, kiranya boleh mempersiapkan untuk segala yang harus dilewati. Mungkin ujian semester, mungkin ujian, mungkin penyaringan untuk masuk perguruan tinggi. Tuhan berkarya, memberikan kemampuan, menyimpan segala yang dipelajari, dan pada saatnya karya-Mu yang menjadikan anak-anak kami mampu menyelesaikan segala yang dihadapinya dengan semakin bertumbuh, bahwa ini karya-Mu, ini campur tangan-Mu yang akan membangun setiap pribadi anak-anak kami
semakin diteguhkan imannya. Juga kami berdoa bagi jemaat yang merindukan pasangan hidup. Biarlah kembali kami mohon kehadirat-Mu Tuhan, berikan hikmat bijaksana bagi mereka. Dan semakin tekun, semakin setia untuk datang ke hadirat-Mu, memohon supaya ada waktunya Tuhan menyediakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tetap harus menjalankan pekerjaannya di luar rumah. Kami percayakan kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terus tumbuhkan keyakinan hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita, damai sejahtera. Sehingga mampu melayani. Bagi yang kena COVID, Tuhan berkarya menolong. Juga kami berdoa bagi rumah sakit ini. Kami terus berdoa kiranya ada kecukupan untuk APD, segala yang dibutuhkan untuk melindungi mereka dari pekerjaan itu. Tuhan berkarya dan kami mempercayakan setiap pribadi yang terlibat langsung dengan masalah ini. Kiranya mampukan, berikan hikmat, berikan keberanian untuk terus memberitakan kasih, pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang mulia itu. Yang terus menyediakan, yang tangannya terus terbuka untuk menerima setiap pribadi yang datang ke hadirat. Terima kasih. Biarlah kesempatan kami berdoa malam ini, pagi ini juga membawa pertumbuhan rohani kami. Kami dibangun untuk semakin dekat. Semakin mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami mengingat setiap saat pengorbanan-Mu di kayu salib yang melandasi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, judul khotbah pada minggu ini keselamatan oleh kasih karunia melalui iman yang akan disampaikan oleh hambanya pendeta muda Krishna Wahyu Surya MTH. Dan biarlah kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama dan kita akan memujikan pujian persiapan kita, kasih besar. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada pembelajaran Efesus pasal 2, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Seorang penulis buku, Bapak Philip Yancey, menuliskan dalam bukunya yang berjudul What's So Amazing About Grace, atau dalam bahasa Indonesia, apakah yang sangat menakjubkan dari kasih karunia. Beliau mengatakan bahwa meskipun tidak disadari, sesungguhnya dunia ini sangat memerlukan yang namanya kasih karunia. Ia menuliskan mengenai sebuah lagu, dia menceritakan tentang lagu pujian atau hymn dengan judul Amazing Grace. Sangatlah mengagumkan menurut dia. Lagu ini bertahan dalam urutan 10 lagu terbaik selama 200 tahun sejak ia diciptakan. Pencipta lagu Amazing Grace ini adalah Bapak John Newton. Dulunya dia adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan bahkan mewarisi bisnis yang dilaksanakan oleh ayahnya, yaitu menjual budak. Namun ada saat di mana dia betul-betul haus akan kasih karunia. Saat-saat di mana dia betul-betul memerlukan kasih karunia. Setelah ia mengenal Yesus Kristus, pengalamannya dengan Yesus membuatnya tak berhenti-henti untuk mengagumi kasih karunia yang Tuhan Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu dia menuliskan lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Tentu kita mengenal ya sebagai orang baptis lagu nyanyian pujian, sangat besar anugerahnya. Pasti sangat erat dalam kehidupan kita. Apalagi apabila Bapak Ibu Saudara sudah menerima Tuhan Yesus, pasti Anda akan mengagumi betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam pasal yang kedua ayat 4-10 dari kitab Efesus ini, bahwa kasih karunia dari Allah Bapa telah membawa kepada keselamatan. Keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar. Jadi setiap orang yang sudah mengalami keselamatan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, perlu mengingat itu semua karena kasih karunia. Jadi keselamatan oleh kasih karunia melalui iman meliputi kasih Allah yang begitu besar. Kasih-Nya yang besar bagi dunia. Titik mula dari keselamatan kita orang percaya tidak lain dimulai dari kasih Allah yang luar biasa. Belas kasih, rahmat-Nya, bahwa Allah memperhatikan keadaan manusia. Faktanya bukan saja Allah memperhatikan, tetapi Ia memiliki dasar yaitu kasih yang begitu besar untuk umat manusia. Kasih yang bukan berdasarkan karena saudara maupun saya adalah orang yang layak untuk mendapatkan kasih, tetapi justru berdasarkan kepada dirinya sendiri. Allah itu kasih. Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-10 mengingatkan kita bahwa ayo sesama saudara seiman kamu diminta untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah kasih. Jadi mari kita memulai pembelajaran keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Tidak lain oleh karena betapa besar dan dahsyatnya Allah melalui kasih-Nya. Intervensi Allah melalui kasih-Nya sudah dimulai dari semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata agape. Itu merupakan kasih yang tak bersyarat, tidak memandang dan tidak menuntut balas. Itulah yang Allah berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Dimulai dengan kasih-Nya yang besar, selanjutnya keselamatan oleh kasih karunia melalui iman juga meliputi di ayat yang 4 bagian A,
Allah yang kaya dengan rahmat. Kekayaan rahmatnya. Bukan saja kasihnya yang besar, tetapi rahmatnya yang begitu besar. Dalam bahasa aslinya, rahmat didefinisikan oleh kamus eksposisi Vine, artinya adalah perwujudan belas kasih. Maknanya adalah bahwa Allah penuh dengan welas asih, belas kasihan untuk mereka semua yang sedang dalam masalah, untuk kita semuanya yang sedang bermasalah dalam dosa. Dia begitu rahmatnya, begitu luar biasa, begitu seperti tak terbatas. Karena saking kayanya ya, dengan murah hati dia menunjukkan rahmatnya. Kasihnya benar-benar disebutkan atau diberikan atas kita kepada orang-orang yang berdosa. Ia membuka tangannya untuk menjangkau. Ayo siapa saja mau datang kepadaku, aku penuh kasih rahmat. Datanglah. Aku membuka lebar-lebar semuanya itu. Kesempatan itu bagimu. Tetapi sayangnya tidak semua menerima rahmat yang besar itu. Tidak semuanya mau meresponi. Tetapi bagi setiap orang yang sudah meresponi atau menanggapi kasih karunia yang begitu besar dan menerima rahmat yang begitu kaya dari Allah, Anda dan saya yang sudah percaya, maka kita akan tahu bahwa semuanya itu meliputi rahmat yang memberikan hidup atau menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Ayat 5 jelas sekali dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Apa maknanya? Telah menghidupkan kita bersama dengan Yesus. Maknanya berarti sebelumnya pasti kita sudah mati. Dihidupkan berarti sebelumnya mati ya. Jadi seperti dikatakan masih di ayat yang sama, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sebelumnya kita mati karena pelanggaran dan dosa kita, tetapi rahmat kasih-Nya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Mungkin kita berpikir, gimana ya caranya ya? Bagaimana caranya? Atau kapan? Atau seperti apa Allah di dalam Yesus menghidupkan kita? Memang di dalam kitab Efesus ini tidak terlalu dijelaskan secara detail. Tetapi dalam surat yang lain, kisah dari seorang Paulus ini di dalam kitab Kolose, dia menjelaskan bagaimana itu terjadi. Kapan itu terjadi? Tidak lain adalah ketika seseorang menerima baptisan. Jadi ketika orang dibaptiskan, dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 12, itu kita dikuburkan, mati dulu ya, mati di dalam dosa, dikuburkan bersama Yesus Kristus, kemudian setelah dikuburkan bersama Yesus, dihidupkan, atau kata yang lain adalah dibangkitkan. Karena itu kita sebagai orang baptis melaksanakan yang namanya upacara baptisan dengan cara diselamkan ya, karena menggambarkan mati bersama Yesus, dikuburkan, kemudian keluar dari air yang melambangkan dibangkitkan atau hidup bersama Yesus Kristus. Saya tidak bisa memahami kalau ada cara baptisan yang lain untuk menggambarkan Allah menghidupkan kita. Mungkin dengan cara lain saya tidak akan bisa menemukan dengan tepat. Namun dengan diselamkan kita bisa melihat penjelasan dari Rasul Paulus berkaitan dengan kita dihidupkan. Sekali lagi, kitab Efesus sendiri tidak mendefinisikan detailnya, kapan, bagaimana kita menerima atau dihidupkan kembali. Tapi kitab Kolose menjelaskan kepada kita saat kita menerima dengan iman ditunjukkan di dalam baptisan itu sendiri. Bukan saja dihidupkan, tetapi dalam ayat 6 dan 7 dikatakan juga, dan dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Allah Bapa telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Jadi keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, itu juga adalah keselamatan yang membangkitkan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar dari pasal yang pertama, kitab Efesus ayat yang ke-20 berkaitan dengan Allah membangkitkan Yesus Kristus lalu mendudukkannya di sebelah kanan Dia. Maka di sini kita dapat menerima pengertian bahwa
kalau Allah membangkitkan Yesus Kristus dan mendudukkan di sebelah kanannya, maka ketika dikatakan dalam ayat 6 dan 7, membangkitkan kita bersama dengan Yesus Kristus, maka sekarang kita dibawa kepada status atau posisi yang sama dengan Kristus Yesus. Suatu posisi kemuliaan. Saat ini juga, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita adalah posisi kemuliaan. Posisi kita sama-sama dalam kemuliaan memerintah bersama Yesus Kristus. Ketika kita dibangkitkan, kita juga memerintah bersama Dia. Namun ayat 7 mengatakan bukan saja di zaman ini, bukan saja di masa kini, tetapi ayat 7 katakan supaya pada masa yang akan datang. Rupanya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus kita nikmati di dunia, kita mulai memerintah bersama Tuhan Yesus, boleh kita rasakan pada masa kini, tetapi itu tidak berhenti di sana. Kelak di masa kekekalan, di masa yang akan datang, ayat 7 mengatakan akan lebih banyak lagi, akan lebih banyak lagi. Kasih karunia-Nya, kebaikan, belum semuanya ditunjukkan. Kelak kita akan menerima yang lebih besar. Pada zaman ini, tetapi juga di masa mendatang. Setiap kita yang sudah menerima keselamatan, melalui kasih karunia, melalui iman ini, kita akan melihat bahwa akhirnya kita sadar, semuanya itu bukanlah karena kekuatan, usaha, atau pekerjaan kita, tetapi melalui iman. Ayat 8 dan 9 menjadi kunci dari pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sekali lagi dijelaskan, semuanya oleh kasih karunia Allah. Bukan karena diri kita sendiri, tetapi karunia Tuhan. Bukan dari pekerjaan kita sendiri. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sanggup mendekati Tuhan, sanggup untuk dilayakkan. Pada dasarnya, semuanya karena kasih karunia. Kalau demikian, mungkin kita akan berkata, wah enak ya kalau percaya Yesus, masuk surga. Orang-orang yang mungkin di luar Yesus Kristus akan mencibir. Emangnya kalau percaya Yesus bisa masuk surga? Kok enak, kok mudah sekali? Ya, tapi bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita tahu ya, bahwa hanya kasih karunia yang memungkinkan kita untuk diselamatkan. Ada sebuah pabrik roti yang membuat suatu formula, yaitu adonan kue instan untuk dijual ke publik. Dan adonan kue instan ini dibuat begitu mudah untuk pemakainya. Telah diteliti sekian lamanya supaya pemakainya mudah sekali. Hanya tambahkan air, dipanggang, jadi kue yang enak. Tetapi rupanya formula atau adonan kue instan ini tidak laku di pasaran. Tidak laku. Dari pabrik merasa penasaran, manajemen mencoba untuk mensurvei, kenapa kok sesuatu yang dipasarkan yaitu adonan kue instan ini tidak laku di pasaran. Rupanya setelah diadakan survei, ditemukan bahwa kebanyakannya mengatakan mereka tidak percaya dengan adonan kue instan ini. Karena apa? Terlalu mudah, masak tambah air saja lalu dipanggang jadi roti. Mereka tidak yakin bahwa nanti adonan kue itu tinggal tambah air lalu dipanggang jadi roti. Mudah sekali, sehingga mereka merasa nggak yakin. Maka nggak laku lah. Lalu kemudian pabrik ini melakukan perbaikan demi perbaikan. Mereka tahu bahwa oh ternyata kalau terlalu mudah untuk orang-orang pengguna atau user ini akan membuat tidak laku. Kita coba, kita sedikit persulit dengan nambah air lalu ditambahi masukkan sebutir telur. Nah, luar biasanya sejak saat itu dengan formula yang terbaru ini, adonan roti ini atau adonan kue ini menjadi sangat laku keras di pasaran. Karena ternyata orang-orang lebih suka untuk
mengadakan suatu effort, tambahan kegiatan, tambahan sesuatu, dan memandang harus tambah ini, tambah itu, lakukan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Padahal sebenarnya cukup dengan nambah air. Kadang-kadang kita juga berpikir, orang-orang yang mungkin di luar Kristus berpikir bahwa terlalu mudah untuk masuk surga bagi orang Kristen. Tetapi nyatanya firman Tuhan jelas sekali. Oleh kasih karunia, jika engkau meresponinya dengan iman, itu cukup. Tidak perlu menambahkan dengan usahamu, dikatakan di sana. Itu bukan usahamu. Tidak perlu ditambahkan ini dan itu untuk mendapatkan keselamatan kita. Nggak perlu berbuat ini dan itu. Tidak perlu beramal, tidak perlu melakukan perbuatan baik untuk meraih keselamatan. Karena sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Coba kita garis bawahi ayat yang ke-8 ini ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dari rumah, kita mengulang sebanyak 3 kali kata-kata ini dari ayat 8a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. 3 kali kita ulang supaya ini menjadi sesuatu rema atau firman yang hidup dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin kata kamu kita ganti saya ya, supaya langsung mengena dalam kehidupan pribadi. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Mari siap ya, 3 kali kita sampaikan atau ucapkan ini dari rumah kita masing-masing. Mari 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Sekali lagi. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, makin mantap ya. Sebab oleh kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kasih karunia. Dan di bagian akhir kita akan melihat bahwa ketika kita sudah terima kasih karunia itu, kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Rupanya ayat 10 menekankan pada kita, kalau kamu sudah jadi ciptaan baru, sudah percaya pada Yesus, disebutkan di sana, kita ini buatan Allah, ayat 10, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi rupanya setelah kita terima Yesus, mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan melalui iman, selanjutnya kita berbuat baik. Jadi bukan terbalik ya, berbuat baik supaya dapat keselamatan, tetapi justru ketika kita sudah diselamatkan, diciptakan, di creation atau di recreate melalui Yesus Kristus, kita mampu untuk berbuat baik. Rupanya ada rencana Allah. Kalau untuk setiap kita yang telah menjadi percaya, meskipun tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi setelah diselamatkan, kita ada perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Bersiaplah untuk setiap pekerjaan baik. Pertahankanlah pekerjaan baik. Belajarlah untuk memelihara pekerjaan baik. Itu kitab Titus berulang-ulang menyatakan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita menghidupi kasih karunia yang membawa kepada keselamatan itu dengan berbuat baik. Segala berkat Allah yang telah disiapkan untuk kita sekalian dapat kita raih, dapat kita miliki. Karena begitu besar kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita tanggapi dengan iman, bukan karena usaha atau pekerjaan kita, membawa kehidupan, membangkitkan kita, mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Sangat besar anugerahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah jika kita mengalami keselamatan yang oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan meresponinya dengan iman. Sungguh besar anugerah itu nyata, dahsyat dalam kehidupan kita. Alamilah itu secara pribadi dan bagikanlah kepada orang-orang yang memerlukan kasih karunia yang sama. Sungguh besar anugerahnya, sangat besar.
Mari kita nyanyikan lagu Sangat Besar Anugerahnya sebagai respon dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mohonkan berkat dari Allah kita. Allah Bapa yang di surga, kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Allah Anak Yesus Kristus, kiranya kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Allah Roh Kudus, kuat kuasa-Mu bekerja di antara jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Hamba-Mu mohon pimpinan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.